Shalom, damai sejahtera Allah menyertai kehidupan saudara sekalian. Hari ini firman Tuhan akan kembali diperdengarkan kepada kita semua. Oleh karena itu marilah kita merendahkan hati kita dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan yang tetap mengaruniakan kehidupan bagi kami. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi hidup kami. Maka dengan segala kerendahan hati kami manusia yang lemah dan penuh dengan keterbatasan ini, memohon agar kiranya firman-Mu memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Rabu, 14 Mei 2025, tertulis di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah mendengar firman Tuhan yang berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pernahkah kita mendengar perkataan ini? Ya, ini adalah perkataan Yesus di dalam Matius 7 ayat 21. Jadi bukan orang yang sering bilang Tuhan, Tuhan, bukan orang yang sering berbicara tentang Tuhan, atau yang sering melakukan berbagai macam pelayanan yang akan masuk ke dalam sorga. Tidak, saudara-saudara. Tetapi siapakah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Yesus katakan, yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Inilah orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu jika demikian berarti kita tidak perlu memanggil Tuhan dalam hidup ini. Bukan begitu. Bukan begitu yang dimaksud oleh Tuhan. Yang mau Tuhan katakan adalah jalan ke sorga hanya akan terbuka jika kita melakukan atau berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar berbicara tentang kehendak Tuhan, tapi melakukan kehendak Tuhan. Praktek, yaitu melakukan kehendak Tuhan, adalah yang terpenting daripada sekedar teori. Kira-kira demikianlah yang hendak diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Karena di hari terakhir atau di hari penghakiman, akan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, kami kan sudah mengusir setan. Kami kan sudah melakukan berbagai nubuat, melakukan mukjizat dan lain sebagainya. Lalu Tuhan berkata, Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Maka berhati-hatilah kita, saudara-saudara. Mari renungkan, hidup yang kita jalani sudahkah sesuai dengan kehendak Allah atau belum?
Jangan-jangan kita yang terlalu percaya diri, kepedean. Kita merasa karena sudah sering melakukan berbagai pelayanan. Kita merasa karena sudah sering memanggil-manggil Tuhan. Sudah sering memakai jubah pelayanan atau tugas tahbisan. Maka Tuhan sudah pasti mengenal kita. Tapi ternyata di hari penghakiman nanti Tuhan bilang, "Aku tidak mengenal engkau." Saudara-saudara, jika ini terjadi pada kita di hari penghakiman nanti, maka semua akan berakhir pada kebinasaan. Saudara-saudara, mari pastikan bahwa kita sudah melakukan kehendak Bapa. Mari pastikan itu. Bukan teori, tetapi praktek dalam melakukan kehendak Bapa yang akan membuka jalan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Di saat ini kami berdoa, mendoakan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, tolong kami. Kebaikan-Mu kiranya selalu menyertai kehidupan kami, serta kekuatan dari Tuhan selalu menguatkan kami dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sampaikan doa kami kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.